Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berbicara mengenai halnya manusia. Manusia adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kelebihan. Di antara kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan akal dan pemikiran kepada manusia. Dari akal inilah yang mampu membedakan antara manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dan dengan akal pula manusia mampu untuk berpikir dan berlogika di setiap kehidupan manusia. Namun tahukah kita, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan-batasan tertentu dan memberikan batasan terhadap ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akal manusia. Di antara kekurangan tersebut diantaranya yaitu tidak setiap akal dari manusia dapat mampu untuk meraih segala sesuatu peristiwa atau hal yang terjadi yang tidak dapat diraih oleh akal dan pemikiran akal sehat manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman kepadanya untuk selalu tidak memikirkan segala sesuatu hal yang tidak dapat diraih dan diterima oleh akal, melainkan kita harus dan wajib menerima hal tersebut dengan keimanan. Sahabat yang beriman, seperti halnya seorang ateis yang menanyakan tentang siapakah yang menciptakan Tuhan. Ingin tahu jawabannya? Tetap tonton video ini sampai selesai agar kita semua tidak gagal faham, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kita semua dapat membantu channel ini dalam menyiarkan setiap syiar Islam. Sahabat yang beriman, seperti halnya seorang ateis yang datang ke sebuah masjid dengan penuh jemaah di dalamnya. Lalu ia mengajukan sebuah pertanyaan dengan syarat pertanyaan yang dia ajukan tidaklah dijawab menggunakan dalil, melainkan harus menggunakan akal. Karena pada sejatinya seorang ateis adalah seseorang yang tidak mempercayai adanya eksistensi daripada Tuhan, dan mereka pula tidak mempercayai dalil dikarenakan dalil hanyalah keyakinan dipercayai oleh golongan-golongan tertentu saja. Lantas apakah pertanyaan itu? Ateis tersebut pun menanyakan, andaikan segala sesuatu itu ada karena ada pencipta, lantas siapakah yang menciptakan Tuhan? Seluruh jamaah pun hanyalah terdiam dan terpaku, tidak ada yang sanggup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lantas ada seorang pemuda yang berdiri dengan beraninya. Ia menjawab pertanyaan seorang ateis tersebut. Pemuda itu pun kembali menanyakan balik kepada ateis tersebut, tahukah kamu dari mana bilangan angka 1 berasal? Ateis tersebut pun hanyalah terdiam. Pemuda itu pun berkata, andaikan 2 adalah hasil penjumlahan 1 tambah 1 dan 4 adalah hasil penjumlahan dari 2 tambah 2, lantas siapakah yang mampu menciptakan angka 1? Ateis tersebut pun hanyalah terdiam. Pemuda itu pun berkata, semua angka dapat diciptakan dari angka 1, tetapi angka 1 itu belum tentu dapat diciptakan, bahkan bilangan 0 sekalipun tidak mampu untuk menciptakan dari mana asal mula angka 1 berasal. Pemuda itu pun kembali berkata kepada ateis tersebut, lantas hal apakah yang membuat Anda sulit untuk mempercayai adanya eksistensi daripada Tuhan? Dia Maha Pencipta, namun tidak dapat untuk diciptakan. Ateis tersebut hanyalah terdiam dan terbengong, tidak dapat berkutik sedikit pun, dan ia pun tertunduk malu. Sahabat yang beriman, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman sudah sepatutnya
kita untuk tidak selalu menanyakan sebuah pertanyaan dan memikirkan sebuah pemikiran yang tidak dapat diraih oleh akal sehat dan pemikiran manusia, melainkan kita hanyalah dapat menerimanya dengan keimanan. Wallahu a'lam bishawab.